Assalamualaikum, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel perbincangan isu-isu hukum perkawinan dan keluarga. Teman-teman, ada pertanyaan begini. Nafkah dalam keluarga itu menjadi kewajiban siapa? Atau siapa yang berkewajiban memenuhi kebutuhan materi dalam keluarga? Baiklah, simak penjelasan saya berikut ini. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah nafkah keluarga, yakni nafkah berupa materi, menjadi tanggung jawab suami atau ayah selama berstatus sebagai suami dalam keluarga. Sebab selain kapasitas suami sebagai pemimpin, tanggung jawab itu juga adalah perintah ataupun amanah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dan kewajiban ayah, dalam hal ini suami, memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Berdasarkan ayat ini, sangat jelas bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah materi dalam keluarga. Pada saat nafkah materi menjadi kewajiban suami, maka pengelolaan rumah tangga termasuk pendidikan anak di rumah menjadi tanggung jawab utama istri. Lalu, bagaimana jika istri ikut bekerja mencari nafkah? Jika istri ikut bekerja mencari nafkah atas izin suami itu diperkenankan menurut Islam. Akan tetapi, istri tidak melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Kebolehan tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga secara layak. Pada saat tanggung jawab pemenuhan ekonomi keluarga dipikul bersama, maka tanggung jawab rumah tangga termasuk pendidikan anak juga dipikul bersama, serta pembagian tugas-tugas yang lain di rumah secara proporsional. Berapa besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya? Tidak ada angka minimal dan ketentuan besarnya nafkah yang harus disediakan. Tetapi hal tersebut merujuk pada kemampuan dan kelaziman atau tradisi di masyarakat tempat tinggalnya. Atau dengan bahasa yang lain, besaran nafkah disesuaikan dengan kepantasan menurut adat atau tradisi di masyarakat tempat dia tinggal. Sebagaimana tuntunan nas Al-Quran, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 7. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, dan hak mereka atau istri-istri atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik. Pengertian cara-cara yang baik dalam hal ini adalah menurut kebiasaan atau tradisi atau kelaziman yang mungkin hal ini berbeda di satu tempat
dengan tempat lainnya. Kebutuhan asasi atau kebutuhan primer dalam setiap keluarga menjadi salah satu contoh kelaziman tersebut. Kebutuhan primer dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga yakni merujuk pada kebiasaan, kepantasan di wilayah tersebut. Adapun pengaturan terkait dengan nafkah dalam peraturan perundang-undangan disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 80 ayat 2 dan 4. Di sini dijelaskan secara lebih detail, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 juga disebutkan, suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Teman-teman, selanjutnya melakukan musyawarah, saling memahami dan saling merelakan antara suami dan istri untuk menentukan kebutuhan finansial itu menjadi cara terbaik yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri dalam rumah tangga. Bagaimana jika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial keluarga? Jika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial keluarga, baik karena keterbatasan pendapatan atau besarnya tanggung jawab nafkah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya di luar kemampuannya selama telah berikhtiar maksimal. Selanjutnya, suami istri dalam rumah tangga meresponnya dengan penuh syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan. Kuncinya adalah setiap persoalan dalam rumah tangga dibicarakan, dimusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dari setiap masalah yang dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.